Halo guys, balik lagi ke channel kita Gas Detektor TV yang mengulas alat-alat safety terutama gas detektor. Kali ini kita akan bikin konten atau edukasi terkait HSE teman-teman. Karena nanti ada kedatangan dua tim kita profesional dari HSE tim PT Adigana, yaitu siapa teman-teman? Nanti kita akan tampilkan. Sebelumnya di sini kita ada beberapa unit ya terkait gas detektor, terutama yang kemarin kita sudah review. Di sini ada BW Alarmax X2, lalu ada seri Honeywell BW Solo, dan alat tester span gas dari Kalgas by Honeywell. Oke, mungkin nanti kita akan berbincang-bincang terkait HSE bersama dua tim kita yang mengurus terkait safety ya teman-teman ya. Nanti kita akan tanya jawab ya teman-teman ya terkait aspek HSE. Buat teman-teman yang mau komen, mau tanyakan terkait HSE, seberapa penting gas detektor untuk area industri teman-teman, dan juga terkait safety, teman-teman boleh komen di bawah ya. Mungkin kita bisa panggilkan. Oke, jadi ini dua narasumber kita yang bisa kita tanya-tanya dan juga sharing session ya teman-teman terkait aspek HSE. Seberapa penting sih K3 ataupun HSE terkait gas detektor? Mungkin boleh perkenalkan dulu siapa dan di mana? Enggak, ini kita perkenalkan dulu ya buat teman-teman biar tahu nih. Ini adalah back office kita yang menangani terkait HSE. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ulia. Saya biasa mengurus bagian HSE di PT Adigana Perkasa Mandiri. Halo semuanya, saya Mita. Saya juga sebagai HSE Officer di PT Adigana Perkasa Mandiri. Jadi kita punya dua perempuan yang tangguh-tangguh untuk mengurus HSE. Jadi teman-teman jangan khawatir nih terkait safety-nya PT Adigana. Jadi sangat komplit ya terkait teknisi, HSE dan juga lain sebagainya. Mungkin langsung ya buat teman-teman pengen tahu nih seberapa penting sih gas detektor itu di industri teman-teman ya. Nah, ini kita coba tanya kepada rekan kita Ibu Mita dan juga Ibu Ulia ya. Sebenarnya seberapa penting sih gas detektor itu buat rekan-rekan kerja di lapangan? Mungkin boleh dijelaskan? Ya, jadi untuk gas detektor ini memiliki peran yang sangat penting ya, khususnya seperti contohnya itu ada di industri panas bumi ke menjadi listrik seperti di PT Geodipa. Itu kan sangat penting ya, karena di situ banyak gas-gas yang berbahaya. Produksi dari panas bumi menjadi listrik ini kan pastinya akan menghasilkan gas berbahaya seperti gas H2S. Nah, itu dengan adanya gas detektor, jadi kita dapat mendeteksi lebih dini terkait gas-gas berbahaya yang ada di sekitar kita, di tempat kerja kita. Seperti itu sih. Berarti gas detektor itu sangat penting ya, Mbak, terkait bahaya gas beracun ya. Lalu bagaimana sih kalau misalkan kita bekerjanya di area terbatas gitu? Misalkan orang bekerja nih ada di bawah tanah ataupun di ruang tertutup yang tangki lah ibaratnya yang susah diakses ya, atau yang biasa kita sebut apa? Confined space ya. Nah, itu apakah ada penanganan khusus atau cara khusus buat teman-teman nih? Mungkin ada industri yang membersihkan tangki atau membersihkan jalur pipa yang memang aksesnya itu sangat terbatas atau sempit sekali. Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Mita? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman semua nih punya pekerjaan yang memang di ruang terbatas atau confined space, nah teman-teman itu nggak boleh langsung masuk ke confined space tersebut, karena bisa jadi di dalam confined space itu ada gas-gas beracun nih yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan teman-teman semua. Nah, apa sih langkah-langkah pertama yang bisa dilakukan agar aman dan tidak terjadi kecelakaan ataupun tidak terjadi penyakit akibat kerja di pekerjaan di confined space tersebut ya. Nah, yang dilakukan itu bisa cek kadar gas yang ada di confined space tersebut. Nah, apa sih alatnya? Bisa menggunakan gas detektor, bisa yang portable. Jadi teman-teman sebelumnya di dalam sana gas ada mengandung gas beracun. Kalau misalnya kadar gasnya memang ada yang beracun, harus mungkin bisa ditanggulangi dulu. Dan juga kalau misalnya teman-teman bekerja di ruang confined space, jangan bekerja sendirian. Berarti kita butuh gas detektornya tipenya tipe apa tuh? Yang ada pumpnya ya berarti ya, yang ada selangnya ya berarti gitu. Nah, itu pentingnya teman-teman terkait gas detektor. Itu terkait gas detektor ya.
Tapi kalau misalkan APD yang lain perlu nggak Mbak Minta atau Mbak Ulia? Mungkin siapa? Kalau APD terkait mengenai hal-hal tersebut di ruang terbatas ataupun memang di lingkungan kerja kalian ada gas beracunnya, pasti harus menggunakan APD lengkap ya. Yang pertama pasti harus menggunakan APD mandatori. Apa sih APD mandatori itu? Yang pertama ada helm, yang kedua ada rompi yang ada reflektornya, dan yang ketiga itu ada sepatu safety. Nah, tapi nggak cuman APD mandatori nih, ada juga menggunakan respirator. Respirator itu gunanya untuk pernafasan ya, melindungi pernafasan agar tidak terhirup udara atau gas-gas beracun gitu. Oke, jadi komplit sekali ya teman-teman ya, APD yang harus dipersiapkan ketika teman-teman bekerja di area confined space. Nah, balik lagi nih ke Mbak Ulia terkait tadi gas beracun ya. Nah, ini kan gas beracun tuh kadang kita bekerjanya kalau di geothermal ya, ada ketinggian ya. Ketinggian untuk teknisi kita atau tim pekerja di lapangan itu resikonya tinggi sekali. Nah, terkait ketinggian apa saja sih yang memang harus dipersiapkan? Selain pertama itu gas detektor, kalau kita bekerjanya di area toksit, contohnya adalah NH3, atau kalau di geothermal itu adalah H2S, gas beracun ya. Nah, itu apa sih prosedur ketika rekan-rekan bekerja di area ketinggian? Apakah kita boleh nih langsung manjat tanpa APD atau tanpa tangga khusus? Nah, ini boleh dijelaskan. Oke, jadi kalau misalkan kita ada kerjaan di ketinggian, harus yang pertama adalah membuat izin kerja ya, karena kita tidak bisa melakukan pekerjaan tanpa izin kerja, apalagi untuk ketinggian itu kan termasuk dalam kategori resiko tinggi. Nah, yang pertama itu izin kerja, lalu ada JSA, di mana JSA ini juga harus diketahui oleh seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan ketinggian tersebut. Nah, setelah itu kita juga cek dulu APD-APD-nya dan alat kerjanya. Alat kerja yang biasa digunakan di ketinggian itu ada tangga. Kalau memang ketinggian itu tidak bisa dicapai menggunakan tangga, itu harus menggunakan scaffolding atau perancah. Itu harus banget dilakukan. Begitupun alat kerja ini pun harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa alat kerja tersebut sudah aman untuk digunakan. Dan untuk yang melakukan inspeksi itu sendiri pun ada ahlinya sendiri, seperti scaffolder kayak seperti itu. Dan setelah itu untuk APD-nya adalah selain APD mandatori yang sudah disampaikan oleh Mbak Mita, APD yang lain yang digunakan di dalam pekerjaan ketinggian itu ada body harness. Itu wajib banget digunakan untuk pekerja di ketinggian. Selain itu juga kalau memang tempat kerja tersebut dapat dipasang lifeline, itu juga lebih bagus lagi. Seperti itu kurang lebihnya, Mas Raffi. Baik, mungkin kalau teman-teman tadi yang disebutkan itu apa body harness atau lifeline, nanti ada ya di gambarnya saat dijelaskan oleh Mbak Ulia ya, itu boleh dicek ya. Nanti dimasukkan oleh tim digital kita. Oke, mungkin itu adalah beberapa poin ya yang penting buat teman-teman. Nah, kita masuk langsung ke inti dari pembahasan, yaitu adalah gas detektor. Kadang customer itu bingung Mbak Ulia atau Mbak Mita, itu baiknya di mana sih cara pakai gas detektor? Kan dia ada dua tipe nih ya, ada yang personal, ada yang di sampling pump tadi untuk area confined space. Nah, ini cara pakainya itu gimana sih? Maksudnya ditaruhnya di mana? Apakah kita pegang saja atau kita taruh di meja terus kita kerja, atau harus nempel di badan nih? Iya, jadi untuk gas detektor personal ini tentunya harus menempel dengan badan ya. Biasanya orang-orang lapangan itu sudah memiliki seragam khusus, apalagi orang-orang yang memang bekerja dengan gas berbahaya. Biasanya ada tempat khusus tersendiri di baju yang dipakai. Seperti bisa juga kadang ada di sini. Itu ada seperti Cantelan. tali kayak gitu. Talinya, khusus gitu ya. Mungkin kalau misalkan kalian yang menonton ini sudah terbiasa di lapangan, pastinya tidak akan familiar dan pastinya paham akan ditempatkan di mana. Ini bisa di sini dan juga bisa di sini. Nanti kita praktekkan ya pokoknya. Iya, boleh. Ya. Ya, biar lebih paham. Berarti kalau misalkan jauh itu nggak boleh ya. Misalkan kita taruh nih gas detektornya, kita kerja tuh di sekitar lingkungan kita, itu boleh nggak? Iya, tentunya tidak boleh Mas Habib, karena kan ini kan untuk mengetahui seberapa bahaya sih gas yang kita hirup. Jadi tidak boleh jauh dari tubuh kita tentunya, Mas Habib. Oke, kalau kita kantongin boleh nggak?
Kita kantong ini ribet nih kan di bazar, karena kena alat-alat khusus kan, kita kerja nih benerin pipa gitu kan. Terus habis itu detektornya daripada rusak kita masukin kantong nih. Nggak boleh Mas Habib, itu bisa mungkin menghambat pembacaan gas berbahaya yang ada di lingkungan kita. Karena kan pastinya kan kalau misal dikantongin kan ada penghalang-penghalangnya. Nah itu bisa menjadi penghambat pembacaan juga sih. Gitu ya, berarti harus dekat dengan breathing zone ya. Iya, Dekat area betul. pernapasan. Standarnya berapa sih? 25 cm ya kalau tidak salah ya? Iya betul, 25 cm standar Berarti kalau jaraknya. Berarti kita kalau misalnya taruh jauh dari situ nggak boleh ya? Ya nggak boleh, itu bisa ya membahayakan juga, nggak efektif. Misalkan kalau kita kerja ada 10 orang, oh kita cuma punya detektor satu, gimana menurut Mbak Mita atau Mbak Ulia? Itu sebenarnya kalau menurut standar itu tidak boleh ya, karena ini kan personal, artinya setiap orang harus punya sendiri-sendiri dan harus menggunakan sendiri-sendiri, bukan satu orang untuk banyak orang kayak gitu. Kan juga itu kan pasti jauh, nggak mungkin dong 10 orang itu kerja selalu berdekatan dalam jarak 25 cm yang tadi kita sampaikan gitu. Atau bisa kalau misalnya memang di lingkungan kerja tersebut memang mengandung gas beracun, bisa digunakan atau dipasang detektor yang fix ya, yang nggak bisa, bukan buat portable nih, tapi emang buat khusus area tersebut. Jadi terpantau ukuran gasnya itu sampai capaian mana gitu. Jadi semua orang bisa mengetahuinya dan lebih aware akan keselamatan dan kesehatannya masing-masing gitu. Jadi poinnya kalau misalkan teman-teman kerjanya ada banyak orang ya, karena gas detektornya terbatas ya. Kalau saya nangkap dari Mbak Mita, yang penting ada fix system ya dekat situ ya. Jadi tanpa detektor yang banyak, orang boleh bekerja kayak gitu ya. Jadi ada alat khusus untuk mendeteksi keberadaan gas di lingkungan. Seperti itu ya Mbak Mita ya, Mbak Ulia. Oke, semakin seru ya teman-teman ya terkait pembahasan safety terkait K3 dan HSE bersama tim kita. Mungkin nanti kita akan membuat beberapa video tutorial ya terkait gas yang bocor, gimana sih nanti akan bisa dideteksi, dan respon HSE itu seperti apa. Termasuk nanti kita akan ada video terkait climbing, kita bekerja di ketinggian, nanti akan dipraktekkan oleh tim HSE kita. Contohnya kita pakai scaffolding itu seperti apa, ataupun kebakaran, bagaimana cara menangani kebakaran, atau bagaimana cara menangani tim yang keracunan juga ya, seperti itu. Kan itu termaksud salah satu edukasi buat teman-teman lebih aware terhadap namanya dunia pekerjaan sesuai dengan resiko pekerjaan rekan-rekan masing-masing. Oke, mungkin itu sekilas terkait pembahasan terkait diskusi mengenai gas detektor dan bahayanya gas. Mungkin cukup sekian dari kami PT Adigana Perkasa Mandiri Gas Detektor TV. See you next video bersama tim kita, dua wanita cantik ini, tim HSE, Mbak Mita dan juga Mbak Ulia. Bye bye.